عيسى كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري Ya, cek suara. Ya, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 19:45 waktu Indonesia bagian Barat, insya Allah materi pertama, hari pertama Sekolah Kebangsaan dan Pemikiran Islam akan segera dimulai. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Innalhamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan puja kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang mana pada hari ini, malam hari ini, hari pertama untuk kematerian Sekolah Kebangsaan dan Pemikiran Islam, kita masih diberikan kesempatan setelah kemarin adanya pembukaan acara ini. Semoga kita selalu dalam kondisi sehat, kondisi semangat, dan tentunya niat yang benar dan lurus ya dalam majelis ilmu ini, walaupun ini dalam kondisi online, insya Allah pada kedepannya. Ya, sebelum acara dimulai, tentunya dari saya izinkan memperkenalkan terlebih dahulu. Saya selaku MC atau pembawa acara dalam materi pertama ini, saya Fabian Roshan dari FSLBK Purwokerto. Sebelumnya, sebelum acara ini benar-benar dimulai, tentunya kita sedikit menyapa, berbincang sedikit, tentunya kepada teman-teman semuanya. Dari saya mau cek dulu nih untuk teman-teman terkait semangatnya. Apakah dalam forum ini teman-teman masih dalam kondisi semangat atau sedang-sedang aja gitu ya. Mungkin teman-teman bisa tuliskan di kolom chat ya, apakah teman-teman dalam kondisi semangat dan berniat ya tentunya menuntut ilmu dalam Sekolah Kebangsaan ini. Ya, di sini ada beberapa yang sudah mengisinya. Alhamdulillah, semangat semuanya. Ya, mantap. Ya, terus banyak nih yang sudah menuliskan di kolom chat. Alhamdulillah, berarti teman-teman di sini sudah berniat ya dalam menuntut ilmu, thalabul ilmi, dan semoganya kedepannya kita diberikan kesempatan dan juga waktu untuk bisa maksimal dalam menuntut ilmu. Ya, kita masuk ke acara yang pertama. Tentunya kita membuka dalam forum ini tentunya dengan melafazkan basmalah secara bersama-sama, dan diharapkan dengan melafazkan ini kita dapat menjalankan thalabul ilminya itu dengan niat yang lurus, baik, dan juga lancar. Yuk, mari kita secara bersama-sama.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kemudian yang selanjutnya yaitu adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, ayat suci untuk tilawah, dan diharapkan dengan ayat ini kita juga diberikan untuk keberkahan dalam acara ini. Kepada yang bertugas perwakilan dari peserta, Mas Agung ya, Mas Agung Triambudi, apakah sudah standby? Alhamdulillah sudah. Ya, monggo tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dibuka teman-teman surah An-Nur ayat 35 sampai 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب Sadaqallahul Azim. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih jazakallah khairan kepada Mas Agung ya, Pripambudi. Semoga baik yang membacanya maupun yang mendengarkan sama-sama mendapatkan pahala maupun kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya, acara selanjutnya yaitu acara terkait pretest tentunya ya. Jadi sebelum materi dimulai, tentunya dari panitia maupun dari kita itu akan
memberikan ya semacam tes untuk mengetahui dari teman-teman. Ya, sebelum dimulai tentunya dari saya ya selaku MC mengingatkan kembali bagi teman-teman ataupun peserta yang belum mengaktifkan kameranya, bisa diaktifkan terlebih dahulu dengan menggunakan pakaian maupun busana yang sopan. Dan juga untuk mengedepankan adab ya dalam tentunya dalam menuntut ilmu. Kemudian bagi yang tentunya berhalangan untuk mengaktifkan kameranya, mungkin nanti bisa berkabar gitu ya ke panitia, dan juga kemudian menonaktifkan mikrofon ketika belum dipersilahkan, karena insya Allah nanti pretest akan segera dimulai dan teman-teman bisa langsung membukanya di Google Classroom. Jadi teman-teman di sini selain sudah standby di Zoom Meeting, diharapkan juga teman-teman ataupun peserta bisa standby di Google Classroom hingga nanti akhir materi pertama nanti. Karena nanti di akhir itu juga ada post test ya. Di sini sambil ini ya ngecek dulu di kolom chat. Mungkin teman-teman ada yang terkendala terkait Google Classroom-nya. Nah itu pretest sudah siap, sudah ready. Untuk waktu pengerjaannya bisa dimulai dari sekarang. Ya, sedikit menginformasikan untuk waktunya dalam mengerjakan ini maksimal 10 menit ya. Jadi bagi teman-teman yang selesai sebelum 10 menit, alhamdulillah. Dan bagi yang melebihi waktu, nanti akan ada keterlambatan dalam mengumpulkan.
Ya, sambil nunggu waktu pretestnya ini selesai, alhamdulillahnya di sini pembicara ataupun pemateri kita alhamdulillah sudah hadir, Ustadz Hanif Asep. Assalamualaikum Ustadz Hanif, apakah sudah standby? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Bagaimana kabarnya Ustadz Hanif? Alhamdulillah sehat Mas. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Akhwan punten nggih Ustadz, di sini sebelum materi dimulai dari panitia mengadakan semacam pretest gitu nggih. Jadi misalnya nanti setelah pretest materinya insya Allah akan dimulai Ustadz. Ya. Oh iya, nggak apa. Diselesaikan dulu aja. Ya, ya nggak apa-apa. Oh ya, sebelum ini mungkin kondisi ataupun sekarang di posisi di mana nggak Ustadz Hanif? Apakah di Purwokerto ataupun di luar Purwokerto? Halo, cek Ustadz Hanif. Ya, apabila dari peserta yang baru bergabung ataupun baru join di room Zoom ini, mungkin bisa menuju ke Google Classroom ya, karena di sana akan ada pengerjaan pretest.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن. Ya, alhamdulillah pada acara pretest untuk waktunya sudah habis 10 menit. Tentunya teman-teman tetap selain standby di room Zoom ini, teman-teman juga tetap standby juga di Google Classroom ya. Jadi nantinya itu ketika mengerjakan post-test tentunya teman-teman tidak lagi mungkin terkendala sinyal maupun akses untuk masuk Google Classroom. Ya, acara selanjutnya yaitu adalah acara inti terkait kematerian. Insya Allah pada materi pertama ini dalam Sekolah Kebangsaan dan Pemikiran Islam akan membahas tentang konsep manusia, agama, ilmu, dan adab yang insya Allah akan diisi oleh pemateri kita, Ustadz Hanif Asep Nur Adi. Ya, dalam CV ataupun biodata yang tertampil di layar Zoom ini, mungkin teman-teman bisa melihatnya ya. Jadi beliau bernama lengkap Ustadz Hanif Asep Nur Adi, lahir di Blora 23 Oktober 1980. Beliau beralamatkan di Gria Satria Mandalatama, tentunya di Kecamatan Karanglawas, Kabupaten Banyumas. Ya, di sini juga ada nomor handphone dan email tertera di layar. Dan beliau pernah menempuh pendidikan yaitu di Ma'had Umar bin Khattab Surabaya, yaitu terkait bahasa Arab 2002 sampai 2003. Kemudian ada S1 ya, Universitas Muhammadiyah Malang jurusan akuntansi 98 sampai 2003. Pengalaman kerjanya yaitu lumayan banyak nih. Tahun 2005 sampai 2006 itu ada di PT ya, PT Asuransi. Kemudian dari 2017 sampai sekarang itu ada menjadi trainer ya, kemudian menjadi Korps Dai di Dompet Duafa, Purwokerto. Terus juga beliau pernah pengalaman di organisasi, pernah menjabat sebagai Ketua Jamaah, Ketua Forum Lingkar Pena Malang, menjadi anggota masyarakat ekonomi syariah 2005 sampai 2016. Tentunya pengalaman-pengalaman yang beliau pernah lakukan tentunya sudah banyak ya, sudah menempuh berbagai pengalamannya. Ya, langsung saja ya mungkin untuk kemateriannya karena beliau sudah hadir ya tentunya. Assalamualaikum Ustadz Hanif Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk PowerPoint-nya dari Ustadz Hanif atau dari panitia nggak yang menayangkannya, Ustadz? Saya aja nggak apa, langsung bisa tampil. Ya. Ya. Ini materinya sudah terlihat, Ustadz. Ya. 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 Untuk waktunya, insya Allah untuk pemberian materinya sekitar 40 menit, Ustadz. Okay. Ya, waktu dan tempat kami persilakan, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillahilladzi nashkuruhu 'alal masaibi kama nashkuruhu 'alan ni'am. Amma ba'du.
Sahabat-sahabatku, ya ini alhamdulillah saya senang sekali di malam hari ini bisa berjumpa dengan teman-teman Lembaga Dakwah Kampus FSRDK Purwokerto, ya, satu komunitas yang dulu waktu saya mahasiswa juga ikut di dalamnya di Malang, ya. Dan ini bisa bernostalgia, bisa berjumpa dengan kawan-kawan di Lembaga Dakwah Kampus. Insya Allah tema kita malam hari ini bisa dibilang berat, bisa dibilang sedang atau ringan. Ya kita hanya menyampaikan sebuah pengantar karena temanya terlalu luas dan sifatnya apa? Ada beberapa tema besar yang dijadikan satu. Sahabat-sahabatku semua, soal tema kita hari ini, ya ada satu pengantar yang ingin saya sampaikan dulu, bahwasanya agama di masa teman-teman semua saat ini mungkin berbeda dengan di generasi saya. Ya. Generasi usia 35 ke atas dengan 35 ke bawah memandang agama itu satu hal yang agak berbeda. Di generasi sekarang ini ada satu tren baru di bandara-bandara, ya. Itu ada buku-buku yang cenderung arah ke ateis itu menjadi lifestyle, ya. Jadi agama itu menjadi sesuatu yang ini saya sebut ada beberapa stigma, ada 4 stigma agama. Dan stigma ini muncul tidak melulu karena misalkan Ghusul Fikri atau karena orang agama lain menyampaikan. Tapi stigma ini muncul justru karena interaksi kita dengan sesama orang beragama. Jadi kalau kita Muslim, ya stigma ini muncul dari sesama Muslim. Stigma pertama misalkan, ada satu anggapannya. Pokoknya yang baik itu generasi dahulu. Yang rusak itu generasi sekarang. Sehingga ya, yang muncul dalam benak kita soal agama, kalau pengen baik, itu harus seperti orang dulu. Kalau bisa di garasi rumah kita ada ontanya, itu kita baru merasa agama kita agak baik gitu lah. Nah ini muncul tidak hanya dari luar agama, bahkan di dalam komunitas atau sebagian pemeluk agama Islam itu sendiri. Maka tidak mengherankan kalau ada yang menyatakan misalkan ISIS itu suatu operasi rekayasa, tetapi pada kenyataannya ada sebagian Muslim yang tertarik dan bergabung di sana, dan mereka membuat satu miniatur masyarakat yang kalau ada budak ya dibikinlah ada budak, kalau ada orang dipenggal. Nah ini mereka punya pemikiran, ya, Islam agama itu menjadi suatu yang ketinggalan zaman. Kemudian yang kedua, ya, kita juga melihat satu fenomena di akhir-akhir ini, ya, selain juga ada tren ateisme naik, ya, di kalangan beragama sendiri. Ya. Contoh ada konflik di Palestina, di Israel, gitu. Kita menyaksikan mereka yang secara agama kita anggap baik, gitu. Itu dengan teganya, ya, menganggap saudara-saudara yang sedang terdolimi itu ya nggak layak dibantu. Ya. Karena apa? Ya mereka ini, mohon maaf, ahli bid'ah lah, ya, tidak beragama sesuai pemahaman mereka, gitu. Sehingga ini kok bisa gitu ya? Ada stigma umat beragama ini kok kejam gitu ya, kejam terhadap sesamanya. Bahkan tidak hanya kepada orang lain, kepada sesama pemeluk agama gitu, itu terasa kejam dan tidak adil ya, menyikapi satu peristiwa. Dan yang ketiga, ini apapun yang kita lakukan, misalkan dulu nggak berjilbab, sekarang pakai jilbab. Dulu pakai riba, sekarang sudah meninggalkan riba. Meskipun sudah penampilannya berusaha semaksimal mungkin baik, selalu nggak benar ya. Selalu ada kritikan yang inilah gitu ya. Jadi ada sisi-sisi yang membuat ya generasi muda gitu atau orang yang mau hijrah menjadi agama lebih baik itu merasa saya nggak ada benernya gitu ya. Kita udah ketinggalan zaman, sudah terlihat tidak sesuai dengan kehidupan modern, dan juga selalu dipandang salah, bukan oleh orang agama lain, oleh sesama pemeluk agama ini sendiri. Maka yang 3 hal ini kemudian memunculkan, udahlah sia-sia, jadi daripada saya beragama tapi
masih dianggap salah terus gitu ya. Ya mereka murtad enggak atau keluar dari agama tidak, tetapi menjalankan agama hanya menjadi formalitas saja. Karena agama tidak bisa dijadikan pegangan, tidak bisa dijadikan satu way of life, sehingga mereka itu sia-sialah. Mau kayak apa kita berusaha, ya, manusia tidak akan menganggap kita ini agamanya baik. Nah ini yang terjadi. Maka tidak heran dulu ada artis hijrah gitu ya, pengen seperti yang lainnya gitu ya, tapi dia nggak kuat. Akhirnya dia kembali lagi ke komunitas sebelumnya. Nah ini sebelum saya memulai materi ya, agar kita tahu ya bahwasanya di benak masyarakat, ya, apalagi di dunia digital hari ini, stigma agama tidak sebaik generasi dahulu melihat sebuah agama. Orang dahulu melihat agama itu sebagai satu pegangan ya, sebagai sumber kita mengambil keputusan dalam menjalani kehidupan agar bahagia dunia dan akhirat. Nah, hari-hari ini kita melihat agama menjadi sesuatu yang ketinggalan zaman, yang tidak dipakai sebagai solusi terhadap kehidupan. Termasuk ada peristiwa yang sebenarnya juga menyedihkan gitu ya. Ini di Temanggung, saya kasih cerita aja. Maksudnya bagaimana masyarakat itu ya bisa terjebak satu kesalahan bernalar sekaligus kesalahan beragama. Yaitu ada satu peristiwa, ada orang tua punya anak nakal. Gitu. Apa yang dilakukan? Ya, dia pergi ke orang pintar, kemudian si anak itu dimasukkan ke air ya, sampai meninggal. Kemudian ketika udah meninggal, si dukun itu bilang, ini anak nanti akan hidup lagi. Dibaringkan aja di tempat tidur, ditunggu sehari, 2 hari, berminggu-minggu, sampai 4 bulan. Sampai 4 bulan, ya, anak itu nggak hidup-hidup. Baru ketahuan oleh saudaranya, pamannya, ketika dicari, keponakannya di mana, dan sudah tidak bernyawa di atas tempat tidurnya. Ini satu fenomena yang lain. Ya. Kalau di mana masyarakat kelas atas tertarik dengan ateisme era baru, di masyarakat bawah mereka kembali tertarik dengan klinik ya, dengan ya keserikan yang paling primitif gitulah ya, yang percaya dukun dan sebagainya. Nah, kita akan melihat ya apa Islamic worldview ya, apa cara pandang ya, pandangan hidup Islam itu seperti apa? Apa yang nilai-nilai khas yang dimiliki oleh seorang muslim ya. Yang pertama ya ada bahwasanya Allah itu ya adalah Rabbul Alamin dan seorang muslim menjadikan dirinya adalah hamba. Itu jelas. Kemudian menempatkan wahyu sebagai sumber ilmunya, sebagai sumber petunjuknya. Ketika dia mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, ya maka dia menyatakan bahwasanya Al-Quran ini, ya, wahyu itu adalah hidayatul irsyad, petunjuk buat kehidupannya. Kemudian dia melihat alam semesta ini sebagai apa? Kenapa kita perlu belajar epistemologi Islamic worldview ya? Karena kerusakan saat ini, ada kerusakan alam itu salah satunya dimulai dari cara memandang alam yang salah. Dalam benak kehidupan modern, alam itu hanya sumber daya ya. Sumber daya itu ya boleh dipakai, dioptimalkan ya oleh pemilik modal untuk mendapatkan keuntungan. Maka yang terjadi ya hutan dibuat kebun ya, kebun monokultur ya, kemudian dibakar. Bagi orang yang cara pandangnya kapitalistik itu nggak masalah. Toh nanti dibakar juga akan padam sendiri gitu. Nah, ini cara memandang alam yang berbeda dengan cara memandang seorang muslim ya. Alam ini adalah amanah ya. Ketika Allah menunjuk manusia sebagai khalifatullah fil ard ya, maka alam itu adalah amanah yang diberikan agar manusia mengelolanya dengan sebaik-baiknya. Kemudian cara pandang ya terhadap manusia. Manusia itu siapa? Apakah manusia ini memiliki dirinya dalam arti bebas ya? Saya mau pakai baju, nggak pakai baju, terserah saya. Ini cara pandang yang berbeda ya antara kita dengan orang-orang yang punya Western
pola pikir Barat, ya, Western worldview dengan Islamic worldview manusia. Manusia dalam kacamata Barat, yaitu subjek, ya, dia segala-galanya. Ya. Ya, kalau dulu ada Fir'aun menjadikan dirinya Tuhan, ya, maka hari-hari ini ya kita mendapatkan manusia menjadikan dirinya sendiri sebagai ilah, ya, sebagai Tuhan. Kemudian ilmu, ya, ilmu kita akan nanti bahas, ya, kita skip dulu. Kemudian manusia ini punya tanggung jawab beramal dan memiliki akhlak yang baik. Dan yang terakhir punya pandangan khas terkait kebahagiaan, sa'adah. Apakah kebahagiaan itu dengan memuaskan hawa nafsu ataukah kebahagiaan itu memuaskan kemanfaatan. Dan juga kalau dalam Al-Quran, ya, dalam agama kita, ya, siapa yang membahagiakan manusia, ya, dia akan menjadi manusia yang berbahagia. Dan Rasulullah adalah manusia yang paling berbahagia karena beliau menjadi penuntun jalan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ini beberapa nilai khas. Ya. Ini sebenarnya slide-nya banyak. Nanti kita waktunya nggak terlalu luas, kita skip ya. Jadi ini kalau diurutkan, ya, ada pandangan hidup Islam, ada ilmu, kemudian ada epistemologi Islam. Nah, bahasan kita ada di bawah hakikat ilmu, sarana-sarana ilmu, peringkat ilmu, dan nanti lawan dari epistemologi Islam. Ini kita akan bahas poin per poinnya. Nah, ini kita masuk ke 3 istilah yang sebenarnya kata kuncinya ontologi itu apa? Epistemologi itu bagaimana, aksiologi itu manfaatnya apa. Jadi kalau orang kebenaran ontologis itu kebenaran yang ada apa enggak itu. Karena ontos itu artinya ada, logos itu ilmu. Jadi ilmu membahas keberadaan, ya, tentang suatu hakikat. Sedangkan epistemologi itu bicara tentang theory of knowledge, ya, concept of knowledge, ya, paham ilmu. Jadi berasal dari kata epistem yang artinya pengetahuan dan logos artinya teori atau ilmu. Jadi ini bicara tentang sumber pengetahuan dari mana, asal mula, metode, struktur. Ya. Ini valid apa tidak? Karena ini saya juga agak menyayangkan, ya, ada fenomena di grup-grup WA yang isinya itu ustadz, aktivis, jamaah masjid, ya, bahkan mungkin saya nggak tahu kalau anak-anak kampus, ya, yang di-share itu, ya mohon maaf, ya, misalkan video sumbernya dari mana, Flat Earth 101 investigation, kemudian dikasih keterangan, ya, ini di captionnya itu, ya, istilahnya itu dengan agamis tetapi referensinya itu. Atau yang terkenal di YouTube misalkan Bosman atau channel-channel YouTube populer itu apakah secara epistemologis itu bisa dijadikan referensi? Nah, itu nanti kita akan bahas. Kemudian aksiologi itu manfaat. Nah, apakah ilmu ini memiliki manfaat tentang etika dan estetika? Ini ya, kita kenal dulu aja, ya, kenalan dengan istilah-istilah. Nah, ini kita akan masuk ke hakikat. Apa itu ilmu, ya? Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Baqarah, ya, ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Di situ Allah ketika malaikat itu mempertanyakan, ya Allah, kenapa engkau jadikan makhluk yang nanti dia berbuat kerusakan di atas muka bumi, menumpahkan darah sebagai khalifah. Kata Allah, ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang engkau tidak tahu. Kemudian Allah menyatakan wa 'allama, dan dia Allah mengajarkan ilmu kepada Adam berupa apa? Al-asma'a kullaha. Al-asma'a ini isim-isim. Ini para ulama menjelaskan, ya, tidak hanya nama, ya, tentu saja pengetahuan, ya, tentang nama-nama makhluk, tentang gunung, tentang laut, ya, tentang nama-nama nanti makhluk yang ada di muka bumi, ya, karena
Adam ini menjadi penanggung jawab, menjadi khalifah ya di muka bumi, maka Adam diberikan ilmu. Maka kemudian malaikat dites, ya. Summa aradahum 'alal malaikah. Ya. Kemudian malaikat ditanya, ya, faqala ambiuni bi asma'i haula. Ya, ketika malaikat ditanya apakah ini, ya, maka malaikat menjawab, ya, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Jadi kami ini nggak punya ilmu kecuali yang engkau ajarkan. Jadi kelebihan Adam itu punya ilmu. Dan ilmu itu adalah salah satu nama Asmaul Husna, yaitu Al-Alim. Allah Maha mengetahui. Jadi manusia menguasai biologi, ilmu komputer, fisika, itu semuanya ilmu Allah. Jadi jangan punya dikotomis pemikiran. Ya. Bahkan ada sebagian mahasiswa non-agama itu udah sama pindah jurusan syariah gitu ya. Seolah-olah belajar biologi, ekonomi, belajar fisika itu bukan belajar ilmu Allah. Nanti ada rankingnya, peringkat, ya, mana yang perlu kita dahulukan dalam mencari ilmu. Kemudian secara ta'rif ya, secara pengertian, ya, ilmu itu tidak bisa ditakrif secara haddi atau definitif. Dia hanya bisa ditakrif secara rosmi, secara deskriptif. Ada banyak ulama yang mendefinisikan, ada Imam Ghazali, ya, ada Ragib Al-Asfahani, ya, ada yang menerangkan ilmu itu adalah pengetahuan tentang hakikat sesuatu. Nah ini saya kutipkan definisi ilmu dari Syed Naqib Al-Atas, ya, seorang ulama, seorang cendekiawan Muslim dari Malaysia. Ya. Beliau menyatakan kehadiran makna ke dalam jiwa, ya, ini disebut dengan al-khusul, khusul. Ya. Jadi ketika Allah mengilhamkan ilmu kepada manusia itu namanya khusul. Kemudian kehadiran jiwa kepada makna. Nah ini pencarian manusia terhadap makna sesuatu. Ini disebut dengan usul, ya, sampainya seorang karena dia meneliti, ya, dia mencari tahu, kemudian melakukan eksperimen, dia mendapatkan ilmu. Saya contohkan begini, ya. Emas, gitu ya, kita kasih ke ayam, ya. Apakah ayam menghargai emas yang kita berikan? Nah dia tidak akan menghargai karena dia tidak tahu harga emas yang ada di hadapannya. Dia akan senang kalau dikasih jagung, ya, dikasih beras, gitu. Apa yang dia konsumsi. Tapi manusia, karena manusia itu tahu nilai suatu benda, ya, tahu dikasih emas, ya, tahu dikasih uang 1.000, 10.000, 100.000, dia akan bisa membedakan. Ini karena manusia memiliki makna, ya, memiliki konsep tentang sesuatu. Dan pemahaman ini, ya, ini bertingkat-tingkat. Sama-sama baca Al-Quran misalkan, pemahaman orang yang nggak bisa bahasa Arab, ya, tentu berbeda dengan yang mengetahui. Yang tahu tafsir lebih tinggi lagi pemahamannya dibanding yang hanya tahu bahasa Arab. Bahkan yang para ulama yang sudah menghatamkan sekian kitab tafsir, ya, kemudian mereka memiliki semua ilmu alat, ya, tentu makna Al-Quran yang mereka baca itu lebih membekas dalam jiwa dibandingkan yang tidak memiliki ilmu seperti mereka. Dan dalam satu mahfudzah disebutkan, ya, al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhdalil asi. Ilmu itu adalah cahaya dan cahaya itu tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Nah ini sedikit tentang hakikat ilmu itu apa. Nah ini kemudian, nah ini epistemologi, ya. Nah waktu awal-awal pandemi dulu, ya, kan sering, ya, awal pandemi itu banyak klaim, ya. Ada profesor siapa di Lampung menemukan obat, gitu, ya, atau kalung bisa menjadi obat, gitu, ya. Nah ini secara epistemologis bagaimana? Apakah bisa diterima, gitu, ya? Nah ada namanya asbabul ilmi, ya. Asbab, ya, ini kita terjemahkan, ya, jalannya ilmu, gitu, ya. Jalannya ilmu itu, sarana meraih ilmu itu ada 3. Al-hawasul khamsah, panca indera, al-aqlus salim, ya, akal yang sehat, dan al-khobar as-shodiq. Ya. Untuk yang poin 1 dan 2, ya, kita dengan peradaban barat itu nggak beda. Maksudnya sama-sama menerima kebenaran empiris yang bisa dibuktikan panca indera dan kebenaran rasional. Ya. Kebenaran rasional itu kayak apa?
Misalkan saya dan ayah saya itu pasti lebih tua ayah saya. Ini rasional. Dengan kebenaran rasional juga, manusia bisa mengukur jarak bumi. Nah, berapa diameternya. Itu kan nggak bisa diukur pakai panca indera. Ya. Atau jarak bumi dengan bulan, bumi dengan matahari. Ya, itu semua pakai akal sehat. Dan bisa diterima informasi itu. Kemudian yang ketiga, berita yang benar. Khabar as-shadiq. Khabar as-shadiq itu dibagi dua. Yang pertama yang mutlak, yaitu wahyu. Jadi seorang nabi itu membawakan naba. Naba itu berita yang besar. Ada surat An-Naba, itu artinya surat tentang berita besar. Nah ini mutlak ya. Dia nggak perlu dipertanyakan lagi. Maka di surat Al-Hujurat, di situ kita tahu ya bahwasanya tidak boleh mendahului Allah dan Rasulnya. Jadi nggak boleh Allah dan Rasulnya mengatakan apa kita nggak terima, itu nggak diperkenankan terkait keimanan kita. Nah yang kedua ini otoritas nisbi itu penjelasan dari orang terpercaya ahli di bidangnya. Contoh kita ke dokter gitu ya. Dokter ini kan nggak akan detail menerangkan penyakitnya. Dia hanya bilang ini penyakitnya ini, obatnya ini. Kita percaya kenapa? Karena dia punya otoritas. Nah, jangan kayak tadi contoh saya berikan, dukun yang di Temanggung itu, dia nggak punya otoritas. Atau ada orang yang kalau di YouTube itu semua hal dia komentari, ya dia nggak punya otoritas. Dia nggak punya kompetensi ilmu, dia nggak punya keahlian, kepakaran di bidangnya. Nah, maka informasi dari dia itu jangan diterima. Tidak layak sebagai rujukan. Nah, terkadang ini yang menjadi legitimasi orang itu ada satu mahfudot yang bunyi ungdur maqala wala tandur mangqala. Lihatlah apa yang diucapkan, jangan lihat siapa yang mengucapkan. Masalahnya ya, yang mengucapkan orang awam, yang mendengarkan orang awam ya. Bagaimana mungkin sama orang awam menguji pendapat yang di bidang yang dia tidak kuasai. Nah, artinya begini, kalau itu nasihat, ada orang awam bilang jadi orang yang jujur, nah itu bisa kita terima. Tapi kalau orang awam dia bilang ya, nah ini pandemi, konspirasi, rencana, begini-begini tanpa bukti, ya, nah ini tidak bisa kita terima. Kenapa? Dia bukan pakar di bidangnya. Atau informasi yang lain, misalkan gerhana bulan. Contoh insya Allah besok ada gerhana bulan. Karena yang menyatakan ini 8 misalkan, atau pakar astronomi ya itu insya Allah besok kita buktikan ya insya Allah benar-benar kejadian ya. Tapi kalau orang awam yang mengucapkan tidak punya otoritas ya, tidak bisa dijadikan pegangan. Ini penting kenapa? Karena banyak yang terjebak di pertama dia hanya terima Quran dan Sunnah, tidak menerima kebenaran empiris maupun kebenaran rasional. Misalkan dia belajar Newton ya, atau dia belajar gravitasi. Nah, dia bilang, ini nggak ada di Quran Sunnah gravitasi. Ya udah ajak aja dia naik ke gedung lantai 20, didorong aja. Jatuh apa enggak? Ya jatuh. Karena itu kebenaran empiris ya. Orang teori gravitasi itu menjadi dasar banyak teknologi yang dilahirkan manusia. Nah, termasuk ibadah kita ya. Kita kalau mau Ramadan, mau Syawal ya pasti butuh ilmu falak. Nah, itu kan ilmu berdasarkan pengamatan ya. Nah, ini semua harus kita terima ya, karena itu juga sah menjadi sumber ilmu. Panca indera kalau kita ringkas ya ada penglihatan, pendengaran, ya, sentuh, diraba, dirasa ya. Ini menjadi empirical source. Nah, ini saya percepat aja ya. Nah, yang tidak disarankan adalah menjadi aliran ekstrim. Kalau tidak bisa diindra bukan ilmu. Nah ini yang terjadi di Barat, yaitu oleh Auguste Comte ya. Ini ilmuwan tahun 1748, seorang filosof, ya, filosof yang menyatakan ya, sains merupakan pencapaian manusia yang paling tinggi dan tidak ada pencapaian yang lain setelah itu. Bahkan dia punya teori akal progresif. Ya. Akal manusia itu pertama teologi, metafisik, dan akhirnya saintifik. Maka nggak heran ya, kalau ada riset, ada survei, ilmuwan Barat
itu 60% atau pokoknya setengah ke atas itu rata-rata nggak percaya agama. Karena mereka punya filsafat ya positivisme. Sesuatu kalau nggak bisa diempirikan ya itu tidak dianggap sebagai sains. Nah, ini melahirkan saintisme ya, selain sains bukan ilmu. Padahal asalnya sains itu seluruh ilmu, tidak hanya IPA atau fisika biologi, tapi ya ilmu lugah itu juga sains ya, ilmu kalam, ilmu akidah itu semua adalah sains. Islam menempatkan sains dan teknologi pada tempatnya. Kemudian selain empirical source, itu juga rational source. Akal sebagai sarana ilmu. Apa yang dilakukan akal? Ya, manusia ini kan akilun, bisa membedakan antara yang wajib, yang mustahil, dan yang mungkin. Ini akal bisa membedakan 3 hal itu. Mungkin nggak manusia terbang, ya, karena akal manusia semakin canggih, nah, manusia bisa terbang. Manusia bisa menyelam dalam air, ya manusia bisa melakukan sesuatu yang dahulu dianggap tidak mungkin. Ya, ini muncul rasionalisme ya. Ya, rasionalisme ini menjadi sumber utama ilmu ya. Karena lebih canggih dibandingkan pengalaman indrawi ya. Jadi tidak terbatas oleh pengalaman indrawi tapi bisa melakukan proses penelitian dengan akal sehat. Oke, saya cepat-cepat aja. Ini waktunya sampai jam berapa, Mas? Sampai jam berapa presentasinya? Slide-nya belum ada setengah soalnya. Ini saya dulu berhari-hari dapat materinya. Jadi kalau diringkas agak ini. Oke. Nah, kita bandingkan saja ya antara faham Islam dan faham Barat dalam melihat akal ya. Di Barat akal itu dibagi 2 antara rasio dan intelektus. Ya, rasio ya itu merenungkan hakikat yang zahir, sedangkan yang rohani ya itu intelektus. Nah, di Islam ya itu dari dikotomi antara rasio dan intelektus. Tidak ada dualisme dan pemisahan. Ini yang bedakan. Kalau di Barat ya intelektual sama orang rasional itu mereka bisa berbeda kutub ya. Di Islam enggak. Ya misalkan ilmuwan kita itu mereka juga seorang intelektual dan juga sekaligus rasional. Ya, ada misalkan Al-Idrisi di geografi, Ibnu Sina di kedokteran, ya, Al-Khawarizm di matematika. Ya, mereka tidak terjadi dualisme dalam diri mereka. Ya, mereka karena di Barat filosof itu bisa aja kalau ngomong bijak, tapi nanti habis itu minum minuman keras gitu ya, atau selingkuh atau sebagainya. Jadi mereka terjadi dikotomis dalam menyikapi sesuatu. Jadi kalau intelektus ya rohaniawan gitu ya, misalkan di gereja, nanti rasionalnya ilmuwan. Di Islam nggak seperti itu. Para ilmuwan itu di masa kecilnya ya hafal Quran dulu, ya. Nanti kemudian dia menekuni bidang sains dan sebagainya. Nah akal ya, fungsi rasio memperoleh ilmu pengetahuan atau saintia, ya. Sedangkan intelektus memperoleh kebijaksanaan atau sapientia. Nah, intelektus itu fisik dan metafisik. Metafisik itu alam yang tidak kelihatan ya. Yang diakui ada tetapi tidak dohir ya, tidak dohir. Kemudian berita benar ya, ini kan banyak hoax ya, banyak misinformasi ya, banyak kalau istilah orang sekarang itu apa? The death of expertise ya. Matinya kepakaran. Jadi semua orang kan bisa bikin channel YouTube ya, bisa nerangkan sesuatu meskipun dia nggak ahlinya. Itu zaman sekarang bisa. Bukan ahli, nggak pernah kuliah kedokteran, nggak pernah kuliah syariah, tapi bisa bikin teori kesehatan menurut Al-Qur'an, itu zaman sekarang bisa. Nah, Islam menetapkan ya bahwa berita benar itu sumber ilmu yang sah. Ada 2 jenis yang tadi sudah saya singgung sedikit, yaitu al-khabar al-mutawatir, berita. Contoh,
Joe Biden itu presiden Amerika Serikat. Saya nggak usah ke Amerika, saya yakin. Kenapa? Karena beritanya itu mutawatir. Di CNN ada, BBC ada, di Detik.com ada, Kumparan.com ada. Ya. Itu hal seperti itu bisa jadikan sumber ilmu yang sah. Kemudian khabarur Rasul al-mu'ayyadi bil mu'jizah. Ya. Berita Rasul yang disokong mukjizat. Ini yang mutlak ya, yang sifatnya ya, tidak perlu diperdebatkan lagi. Ya. Rasulullah menyatakan ya kita ada alam kubur, ada surga neraka, ya, ada kebangkitan, ada hisab. Ya. Ini semuanya berita Rasul. Ada Isra Mi'raj misalkan. Ya. Itu kalau kita nggak beriman, ya, kita nggak bisa buktikan secara empirik, ya. Tidak bisa buktikan secara rasional. Tapi itu iman. Dan Rasulullah, ya, Al-Quran itu mukjizat. Ya, pakar bahasa dulu sampai sekarang itu nggak bisa menemukan celah kelemahan Al-Quran sebagai mukjizat, misalkan dari sisi bahasanya, dari sisi lugohnya. Ini sampai hari ini nggak ada yang bisa menemukan celah bahwa Al-Quran itu bukan mukjizat. Berita mutawatir ya itu berdasarkan data empiris disampaikan satu generasi ke generasi yang seterusnya hingga akal menolak bahwa itu mereka sepakat berdusta. Nah biasanya ini yang bikin kacau itu kisru itu teori konspirasi. Ada wisata ziarah Borobudur. Ini kita menjelajahi jejak Nabi Sulaiman. Pernah dengar nggak? Jadi Sulaiman itu orang Jawa karena pakai su. Kemudian jadi nama kota Sleman. Ada Ratu Balkis jadi Candi Boko. Nah ini semua mohon maaf ya kalau masih ada yang percaya ini nggak mutawatir. Karena para ulama tarikh, ya, para mufassir lebih cenderung menyatakan bahwa ya Sabah itu di Yaman. Sedangkan Nabi Sulaiman itu di mana? Di Syam. Makanya satu kepercayaan Yahudi, Haikal Sulaiman itu ya di Masjidil Aqsa. Jadi Nabi Sulaiman itu nggak pernah di Jawa. Ini satu hoax yang diyakini sebagian orang. Ya. Nabi Sulaiman itu di Jawa, peninggalannya Borobudur. Nah, ini tidak mutawatir. Adapun wujud-wujud seperti Umar bin Khattab, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ini bisa kita lacak. Ada anak keturunannya, ada jejak peninggalan mereka yang bisa jadi sumber, yaitu dari ilmu sejarah. Ini saya skip. Ini saya mau ya ini peringkatnya ya. Jadi ma'rifah ini yang paling inti, kemudian ilmu fardu ain, Quran, hadis, ilmu fikih ya, ilmu tarikh ya. Ini sebenarnya fardu ain setiap muslim punya pengetahuan dasar ya, cara sholat itu fardu ain. Ya. Baca Al-Qur'an ya. Nah, yang fardu kifayah apa? Nah, ilmu-ilmu yang bermanfaat buat manusia, kedokteran, ya, fisika itu fardu kifayah. IT ya itu fardu kifayah ya. Dan dampak kerusakan epistemologis itu luas sekali ya. Dari sisi alam. Jadi seorang sarjana hari ini itu kadang menjadi budak kapitalis. Jadi dieksploitasi oleh pemilik modal untuk merusak alam. Ini banyak kejadian dan semakin diikuti alam semakin rusak. Jadi global warming dan isu-isu lingkungan itu salah satunya karena ada kerusakan epistemologis. Bagaimana manusia memandang alam itu bisa mengakibatkan ya, alam dieksploitasi tanpa batas. Kemudian kerusakan filosofis dan teologis. Jadi di Barat ya atau negara-negara maju banyak orang bunuh diri ya, banyak orang kehilangan pegangan hidup ya, karena tidak punya pegangan petunjuk dalam kehidupannya. Kemudian yang poin yang terakhir yaitu lawan epistemologi Islam. Nah, ini sedikit penting ini karena ini nanti banyak kita temukan di sosmed kesalahan berlogika, bernalar karena memiliki paham ilmu yang salah. Ya ini paham ilmu, sofisme bukan sufi ya. Ini sofisme itu filsafat ilmu sebelum filsafat klasik ya di 5 abad sebelum Masehi. Sekitar itu ya. Ada 3 aliran, subjektivisme atau al-indiyah, al-adriyah atau agnostisisme
skeptisisme, dan al-inadiyah atau nihilisme. Apa cirinya? Ya. Ini yang paling banyak ini. Subjektivisme itu paling banyak begini. Ya. Jadi kebenaran itu menurut pendapat saya. Ini menyatakan tergantung pendapat masing-masing orang. Tidak ada kebenaran bersama. Dulu kaum sofis di masa Yunani kuno, ya, mereka itu menjadi guru mentor para politisi. Ya. Jadi para politisi ini butuh pidato, retorika yang bagus, maka mereka punya mentor ahli-ahli sofis. Ya. Nah, mereka punya konsep, ya, kebenaran dahulu dan sekarang beda, di sana dan sini beda, orang itu orang ini beda, ya. Kebenaran versi laki-laki perempuan beda. Ya. Nanti ada bias gender dan sebagainya, konsep-konsep baru feminisme dan sebagainya, ini muncul karena subjektivisme ini. Tergantung waktu, tempat, situasi, siapa yang mengatakan. Relatif. Contoh kalau ditanya, yang benar itu Palestina apa Israel? Orang memiliki subjektivisme, nggak usah ikut-ikutan. Kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Semuanya nyerang. Ya. Nah, ini orang subjektivisme kayak gitu. Dia tidak bisa menilai, ya, tidak bisa memiliki timbangan mana yang bisa dianggap benar dan salah. Kemudian yang kedua ini juga banyak sekarang orang agnostik. Orang agnostik itu percaya Tuhan tapi nggak milih agama. Karena dikata la adri, saya tidak tahu. Ya. Menyatakan manusia tidak bisa sampai pada pengetahuan. Jadi mereka ini meyakini tidak ada kebenaran epistemologis. Jadi nggak bisa sampai. Kebenaran ada, tapi manusia nggak bisa mencapainya. Ya, ini orang ini abstain dia. Dia itu kalau suruh nasi, apa roti, apa jagung gitu, dia saya tahu saya butuh makan, tapi saya abstain gitu. Orang seperti ini agnostik dia. Ya. Kemudian yang ketiga ini nihilisme. Nah, ini yang paling fatal dan keras kepala dari kata inad. Dia itu menolak kebenaran ontologis. Jadi kalau agnostik itu kan nggak tahu nih, yang benar itu agama A, agama B, agama C, tapi dia meyakini Tuhan ada. Tapi kalau nihilisme, dia langsung frontal, Tuhan nggak ada, surga neraka nggak ada. Pokoknya ya mereka menolak nihilisme, ya, sesuatu yang hakikat wujudnya nggak ada, dia tolak. Jadi kalau orang debat, datang orang nihilis, selesai itu, karena disalahin semua sama orang nihilisme. Nah, sikap Islam ini perkataan Imam An-Nasafi, seorang ulama abad kedua Hijriah dari negeri Nasaf, itu daerah sekarang Uzbek, ulama bermadzhab Hanafi. Beliau mengatakan qala ahlul haqqi haqaiqul asya'i tsabitatun wal ilmu biha mutahaqqiqun khilafan lisufasta'iyah. Hakikat segala sesuatu itu sabit, tetap adanya. Nah, pengetahuan mengenainya itu benar adanya, dan kita berbeda dengan sofisme, ya. Berbeda dengan kaum sofis tadi. Jadi kalau ada ijtihad ulama, meskipun ijtihadnya beda-beda, mereka semua meyakini yang benar itu satu. Tapi karena ini bukan kebenaran mutlak, ya, maka yang mereka yakini benar itu mereka yakini. Tapi mereka menghormati ijtihad orang lain. Jadi jangan dianggap begini, ya. Ini benar menurut Imam Syafi'i, benar menurut Imam Malik, benar menurut ini semuanya benar. Nggak seperti itu sebenarnya. Jadi sebenarnya ya Imam Syafi'i meyakini ya ijtihad beliau yang benar gitu. Tetapi beliau menghormati ya mazhab lain gitu. Ini jadi kebenaran itu ada, tetap ada. Ketika dalam ikhtilaf itu kebenaran itu tetap ada, dan manusia bisa mencapainya dengan mengetahui hakikatnya. Ya, tetapi tentu saja ada kebenaran yang mutlak dan ada yang nisbi. Ini harus kita pahami, ya. Kemudian ini kalau kita mau islamisasi ilmu itu caranya dewesternisasi dulu. Jadi yang ilmu-ilmu barat ini perlu difilter dulu. Ya. Kemudian dikumpulkan, direfleksi, diarahkan, disatukan, dan akan muncul misalkan psikologi Islam, ekonomi Islam. Itu sebenarnya nggak instan, ya. Prosesnya itu beda dengan integrasi. Kalau integrasi cukup diadaptasi atau diadopsi mentah-mentah. Sedangkan islamisasi itu ada proses memilah dan memilih, ya, kemudian harus difilter dulu, ya, baru nanti mana yang bisa diambil, mana yang tidak, itu bisa dijadikan sebagai
sumber ilmu cabang ilmu yang baru. Ini juga ada bahasan adab. Ya. Adab itu apa sih? Nah, ini kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, istimalu ma yuhmadu qawlan wa fi'lan wa abbara ba'dhum anhu bi annahu al-ahdu makarimil akhlaq. Jadi adab itu sebelum ilmu. Jadi saya tulis sebelum ilmu karena memang adab itu sebelum ilmu. Dan ilmu bisa sampai pada kita kalau kita punya adab. Adab ya ilmu, kata para ahli lughah itu. Ilmu itu seperti aliran air. Dia tidak akan menjangkau dataran tinggi. Jadi orang yang sombong nggak punya adab itu nggak akan bisa menerima ilmu. Sebagaimana air tidak akan sampai ke dataran tinggi. Nah ini ada satu terminologi yang disampaikan Syekh Naqib Al-Atas adalah loss of adab. Pertama, hilangnya adab itu apa? Sekularisasi. Zaman sekarang orang muslim tapi view-nya, pandangan hidupnya itu kebarat-baratan. Ini sekularisasi. Dia memisahkan agama dan kehidupan. Jadi kalau kata dia masjid ya masjid, pasar ya pasar. Politik ya politik, Islam ya Islam. Ini namanya sekularisasi. Kemudian dikotomi agama dan sains. Ini terjadi di dua kubu. Di kubu sains melihat agama itu a priori, sebaliknya di kubu agamawan melihat sains itu a priori gitu. Ya, ini nggak benar ya. Ini dikotomi seperti ini itu menjadikan kita tidak menghormati ilmu dan ahlinya. Nah, adab rusak, manusia, peradaban dan alam rusak. Terakhir ya, ini ada 3 nasihat Imam Syafi'i. Terutama untuk para aktivis dakwah ya. Kita kan ngajak orang ngaji nih. Nah, setelah orang ngaji itu apa? Ya. Kata beliau ya, salah satu tipsnya untuk menguasai ilmu-ilmu agama, man tabakhkhara fin nahwi ihtada ila kullil ulumi. Jadi belajar bahasa Arab dan inti bahasa Arab itu di nahwu ya. Maka ia akan dimudahkan untuk memahami seluruh ilmu Islam. Coba tanya Ustadz yang LC ya. Mereka di 2 tahun, bahkan 3 tahun pertama, itu mereka memperdalam dulu bahasa. Da'idah dulu 2 tahun, kemudian takmili, baru syariah. Nah, orang yang di kampus umum nggak melewati itu. Belajar agama langsung gitu kan. Ya, akhirnya kebentur-bentur sendiri ya. Karena seperti kita orang Banyumas, nggak tahu bahasa ngapak. Kita nggak tahu budaya Banyumas. Kita pengen tahu budaya Barat, nggak tahu bahasa Inggris. Ya nggak bisa nguasai. Nggak tahu ilmunya orang Barat karena nggak bisa bahasa Inggris. Nah kita pengen menguasai ilmu Islam ini, kan kita pengen Islamisasi ilmu. Tapi ilmu pokoknya, ilmu alatnya yaitu bahasa Arab tidak kita kuasai dulu. Kemudian kata beliau ya sebaiknya yang bagi kuliah hadin ya yang punya kemampuan belajar bahasa Arab hendaklah dia mempelajari. Merupakan lisan yang utama untuk disenangi. Ya, meskipun beliau tidak mengharamkan orang belajar bahasa selain bahasa Arab. Bahkan di era sekarang belajar bahasa Inggris itu juga fardu kifayah ya, biar kita bisa menyampaikan agama kita di masyarakat Barat. Ya, sebabnya biar Islam ini sampai ke Barat ya harus ada yang menguasai bahasa Inggris. Ya. Dan yang terakhir nasihat beliau, ya ini yang kita saksikan, ma jahilan nasu walakhtalafu illa litarkihim lisanal Arab wa milihim ila lisani Aristoteles. Tidaklah orang-orang itu jadi bodoh, banyak berselisih, debat agama gitu ya. Ya, kecuali karena apa? Mereka meninggalkan bahasa Arab dan lebih condong pada perkataan Aristoteles ya. Maksudnya seperti sofis tadi ya. Nah, itu yang menyebabkan konflik dan perpecahan. Aku lupa lihada. Astagfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Syukran jazakallah khairan kepada Ustadz yang sudah menyampaikan materi hari pertama ya Sekolah Kebangsaan. Alhamdulillah materinya cukup luas dan menarik, yaitu membahas terkait manusia, agama, ilmu, dan adab. Ya,
supaya dapat juga memanfaatkan waktunya ya. Selanjutnya yaitu adalah sesi diskusi. Jadi bagi teman-teman ataupun peserta yang dapat bertanya atau dapat menyampaikan yang pertama itu bisa langsung melalui mikrofon ataupun melalui kolom chat, tentunya dengan perkenalan nama sama asal ininya ya, mungkin instansinya dari LDK maupun dari luar LDK. Monggo dari peserta. Apakah ada yang ditanyakan? Ya, di sini ada peserta pertama yaitu dari Marwah dari Universitas Jenderal Sudirman. Mungkin kalau misalnya mau menggunakan mikrofon langsung saja dari Marwah ataupun dari kolom chat juga tidak mengapa. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Ya, Bismillah, izin bertanya, Ustadz. Ini terkait pada tadi proses islamisasi ilmu itu. Tadi sempat dibahas juga ya Ustadz, bahwasannya epistemologi Islam itu kan yang poin ketiga ialah pada berita yang benar. Berita yang benar ini ada dua bagian, yang mana otoritasnya datang dari Allah itu sendiri, dan yang kedua itu otoritas dari mereka gitu, makhluk Allah, manusia yang memang memiliki kapabilitas dalam artian sudah mengamalkan syariat dengan baik gitu, mengamalkan syariat dengan baik. Nah, sebenarnya saya ingin bertanya Ustadz, kalau misalnya kita sandingkan dengan proses adab keilmuan sekarang seperti itu, sebenarnya urgensi dari kebenaran Al-Quran ini jika disandingkan dengan misalnya deklarasi atau kesepakatan yang bersifat mufakat itu gimana ya Ustadz? Apakah ini maksudnya perlu gitu kita melakukan islamisasi ilmu atau baiknya seperti apa? Mungkin saya beri contoh ya Ustadz. Misalnya ini kan kalau misalnya kita tahu pembagian zona waktu yang ada sekarang itu kan mengacu pada pusat Greenwich ya Ustadz. Bahwasanya misalnya jarak dari Greenwich ke Indonesia ini itu berapa lintang dan juga bujur. Nah itu yang mempengaruhi ternyata pembagian waktu di Indonesia ini itu kurang lebih berjarak 7 jam seperti itu. Nah kalau misalnya kita melihat pemilihan Greenwich ini secara Al-Quran, penganalisisan sebagai berita yang benar ini di Al-Quran kan dijelasin ya Ustadz, bahwasanya pusat dari bumi itu sendiri ialah Mekah. Nah itu bagaimana Ustadz kalau misalnya kita ingin melakukan proses islamisasi ilmu itu, apakah bisa dibilang sedikit radikal gitu untuk proses islamisasi ilmu ini gitu Ustadz? Ya, terima kasih pertanyaannya. Langsung atau gimana? Mau di? Ya, langsung tidak mengapa Ustaz. Oke, terima kasih. Ya, ini kita bahas yang berita benar ya, Al-Khabar As-Shadiq. Al-Khabar As-Shadiq ini ya, sifatnya yang dari Allah dan Rasul itu mutlak ya, sedangkan yang kedua yang berita mutawatir ya itu nisbi ya.
Karena bisa saja sesuatu yang kita anggap nisbi ini suatu saat bisa berubah. Ya. Contoh pengetahuan manusia tentang heliosentris, geosentris itu kan mengalami perubahan. Ya. Dulu manusia konsep bumi sebagai planet itu belum dikenal di abad 7 Masehi. Kita baru mengenal planet itu kan setelah astronomi kemudian berkembang luas. Di bumi ini ada planet seperti Merkurius, Venus, Mars, bumi dan seterusnya. Ini pengetahuan manusia. Jadi begini ya, ini juga menjadi catatan bagi mereka yang melakukan islamisasi. Ya. Jangan gegabah dengan ketika ada satu teori baru, kemudian kita nyatakan ini yang mewakili Al-Quran. Gitu. Karena Al-Quran ini bukan buku sains. Ini adalah ayat-ayat Allah. Ya. Karena sifat sains itu tidak mutlak juga. Kadang nanti dalam perkembangan diupdate lagi, gitu kan. Maka teori sains itu juga sesuai perkembangan zaman bisa terjadi revisi, jadi perubahan. Khawatirnya ketika kita mengklaim ya, nasnya itu nggak soreh, ya nggak tegas ya. Yang gampang aja saya kasih teori bumi bulat sama bumi datar. Ya. Ada sebagian kaum muslimin tuh yang menganggap bumi datar itu dari Al-Quran. Karena ayat-ayatnya secara implisit ya, seolah-olah ketika disebutkan dihamparkan, ya berarti itu datar. Ini juga soal pemahaman lugo ya, secara bahasa. Kata ardun, ya, ardun itu tidak seperti konsep bumi kita hari ini, bumi sebagai planet ya. Kata ardun itu di masa dahulu, ardun itu ya tanah lapang. Kalau seorang berjalan di atas muka bumi, ya, alal ardi. Jadi bumi sebagai konsep planet dengan bumi yang dipahami di masa dahulu mungkin tidak selalu sama gitu ya. Nah, ini ketika kemudian mereka menyatakan, ada ulama di abad pertengahan. Kalau bahkan Ibnu Taimiyah sekalipun sudah menyatakan ulama di masa itu sudah sepakat bumi itu bulat. Dan itu tidak hanya pendapat saja. Al-Idris itu orang pertama yang membuat globe ya, bumi itu bulat. Atau saya kasih bukti yang sederhana. Kita ini sholat 5 waktu itu kan pakai ilmu falak. Kita melakukan ru'yatul hilal ini berapa derajat itu pakai ilmu falak. Dan ilmu falak, semua ahli falak itu memiliki asumsi bumi itu bulat. Tidak ada yang menyatakan bumi itu datar. Apalagi di masa sekarang ketika satelit bisa melihat bumi secara live. Kita mau lihat pakai dari sudut satelit hari ini bisa. Artinya begini ya, bumi bulat dan datar itu tidak dinyatakan dalam Al-Quran secara eksplisit. Kemudian kalau ada seorang berteori ya, bumi itu datar menurut Al-Quran. Nah ternyata sains tidak. Jadi terjadi dikotomi ya, terjadi konflik konsep sains dan konsep agama. Padahal Al-Quran sendiri tidak secara eksplisit ada yang misalkan al-ardu mustadirotun, nggak ada. Bumi itu bulat dalam teks Quran, hadis itu nggak ada. Itu pemahaman terhadap teks. Termasuk soal tadi yang ditanyakan contoh Greenwich sama Maka ya. Memang saya pernah baca dulu wacana memindahkan itu. Tetapi secara sains saya nggak tahu ya itu apakah memungkinkan atau tidak karena bukan bidang saya, dan apa konsekuensinya, apakah nanti jadwal suatu kita akan berubah dan sebagainya. Tapi ala kulli hal ya, memang begini ya, jangan memandang atau gini. Ini banyak juga di antara teman-teman ikhwan ya, teman-teman aktivis dakwah yang anti dengan kedokteran modern hanya karena ya, dulu Tibun Nabawi tidak ada gitu. Contoh operasi gitu ya. Kita baca operasi pembedahan itu justru ada di Sirah ketika Nabi dibedah, ya, dibersihkan dadanya oleh malaikat ya, di masa kecil dan sebelum menerima wahyu. Ya. Tetapi ada di kalangan kita itu anti sekali, gitu. Bahkan ketika mau lahiran wanita misalkan mau sesar gitu ya, karena dia memegang pendapat sesar ini bukan pengobatan yang Islami, tetapi secara empirik, secara rasional ya, operasi sesar itu banyak menyelamatkan wanita yang mau melahirkan karena ada penyulitnya. Misalkan tertutup jalan lahirnya dan sebagainya.
Nah, makanya saya tidak mau apa ya istilahnya itu masuk ke teknik ya. Maksudnya apakah GMT itu ya, Greenwich Mean Time itu perlu kita ganti menjadi Makkah Mean Time gitu ya, misalkan begitu. Nah, itu biarlah pembahasannya di kalangan para ahlinya ya. Tetapi tidak, misalkan ini teorinya Newton nggak Islami lah, kita ganti teorinya Abu Bakar ya kan. Kita harus fair gitu ya. Jadi dulu ilmuwan Muslim sekalipun itu mengalami masa penerjemahan dari buku-buku Yunani ya di masa Abbasiyah. Dan oleh ilmuwan Muslim diakui bahwa misalkan pengembangan dari ilmu matematika dari peradaban India, dari Yunani. Yang masalah itu kan peradaban Barat, nggak mengakui ketika ada peralihan ilmu ke Barat. Sehingga kita terputus. Kan ilmu itu kan nggak mungkin. Ya. Seorang ilmuwan hari ini itu berdiri di atas pundak raksasa ilmuwan sebelumnya. Entah itu ilmuwan itu Barat, ilmuwan itu Muslim, ilmuwan itu dari Yunani, itu mereka saling menyumbangkan. Ya. Maka ada hadis Nabi, ya, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Ketika Nabi mengomentari, kan ada sahabat Nabi kan orang Ansor ini, orang Madinah bercocok tanam menanam kurma. Nabi dari Mekah pedagang kulturnya. Ketika beliau melihat itu ngapain sih orang-orang? Ya, beliau mengomentari ketika ada yang melakukan penyerbukan kurma jantan betina, kata Nabi itu nggak perlu. Ya. Kemudian para sahabat tadi mempraktekkan tidak melakukan penyerbukan. Nah ternyata panen kurmanya tidak lebih baik. Kemudian diadukan pada Nabi, ya kata Nabi, antum a'lamu bi amri dunyakum. Jadi terkait soal teknis, ya soal ini, nggak harus itu gini ya. Ini harus semua sains itu referensinya Al-Quran nggak? Karena ada pintu empirical source dan ada pintu rational source. Justru kenapa Allah memberikan kesempatan pada manusia untuk melakukan penelitian, nggak semuanya Allah sampaikan dalam Al-Quran dan hadis. Begitu ya. Bahwa alam ya terkait apakah dibutuhkan pergeseran itu dan apa konsekuensinya, saya belum mendalami tema itu ya, tetapi tidak harus semuanya dijuduli gitu ya. Harus kita yang pemain Islam ilmu sains itu hanya Muslim saja, tidak. Kita bisa berbagi. Contoh Al-Fatih ya, ketika melakukan penaklukan Konstantinopel itu yang perancang meriamnya itu kan bukan dari orang-orang Arab, dari beliau meng-hire ya seorang ahli meriam untuk membuatkan meriam tercanggih di masanya. Dan itu mungkin saja. Jadi dalam soal sains itu kita Muslim dan non-Muslim itu bisa saling berbagi. Makanya Mark Zuckerberg itu juga mengagumi Khawarizm ya. Dan kita mungkin juga sama-sama menggunakan Zoom, menggunakan Facebook ya, menggunakan teknologi kekinian yang tidak semuanya produk Muslim. Ya ini kenyataan ya, tidak bisa kita elakkan di masa sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, syukran Ustaz sudah memberikan jawabannya kepada tadi pertanyaan dari Marwah. Semoga tadi pertanyaannya bisa menjawab ya, Marwah. Kemudian selanjutnya pertanyaan dari Rais dari Unjud yang bertanya, saya memiliki teman yang bisa dibilang cukup memisahkan antara agama dan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kadang itu sering berdebat ya menyangkut agama. Namun di sisi lain teman saya tidak menggunakan pandangan agama. Bagaimana cara menyikapinya, Ustadz? Oh iya. Temannya ini yang anti agama, atau yang overdosis gitu. Yang gimana? Yang semuanya harus pakai agama atau yang sama sekali meninggalkan agama, anti agama? Saya perlu tahu feedback. Maksudnya dari yang bertanya tadi, temannya tadi tipe yang mana? Yang ada di chat nggak? Yang anti ya, yang anti agama ya. Memang begini ya. Ini kita juga nggak bisa mudah menyalahkan ya. Karena sistem pendidikan kita memang begitu. Akan terjadi, ini contoh.
Guru agama mengajarkan manusia pertama Nabi Adam. Guru biologi menerangkan tentang teori evolusi. Ya, kan akan jadi konflik ya. Antara agama saya itu kan bisa konflik, bisa harmoni, bisa otonomi. Udahlah agama-agama sains gitu ya. Dalam sejarah peradaban Islam, konflik itu nggak terjadi. Yang kayak Galileo kemudian dihukum mati, itu nggak terjadi dalam peradaban Islam. Terjadinya dualisme ya, yang apa namanya, ilmuwan dan gereja konflik itu. Maksudnya dengan agama itu konflik, itu di peradaban barat. Nah, peradaban Islam itu seorang yang ahli ilmu ya, kalau ngarang kitab sama penguasa muslimnya apa? Dikasih hadiah emas seberat kitabnya. Ada model penghargaan yang macam-macam lah. Dulu di Abbasiyah membuat Baitul Hikmah. Bahkan di masa dahulu sebelum orang Eropa mengenal rumah sakit, orang Islam sudah punya Birmistan. Birmistan itu ya, semacam rumah sakitnya orang umat Islam di masa dahulu gitu. Orang Eropa belum tahu istinja, belum tahu cara mandi, bahkan mandi saja. Orang Barat kan dulu jarang mandi ya. Orang Islam sudah punya sistem sanitasi. Kalau malam Baghdad itu sudah terang ya. Bahkan tidak lama ya, tahun 35 Hijri. Pokoknya pada masa Muawiyah ya, umat Islam itu sudah punya armada laut. Bayangkan, orang yang di padang pasir, tapi karena etos belajarnya tinggi, ya, etos belajarnya tinggi, jadi mereka bisa mengadopsi ilmu-ilmu dari luar. Contoh sahabat yang ahli bahasa asing itu dalam 1 pekan sudah menguasai bahasa asing. Karena apa? Semangat belajarnya tinggi. Dan mereka tidak anti sains ya. Ini yang kita sayangkan. Kenapa kok ada Muslim anti agama? Karena di sisi lain ada orang Islam yang anti sains. Ini kan balas-balasan kan ceritanya. Ya karena pemahaman epistemologisnya itu tidak utuh ya, melihat ilmu dalam Islam. Seolah-olah yang punya amal jariah itu hanya yang punya ilmu fardu ain, yang punya fardu kifayah. Contoh seandainya Thomas Alva Edison itu Muslim, setiap kita Zoom seperti ini, ada taklim, dia dapat pahala karena lampu itu penemuan dia. Gitu. Tapi kan dia non-Muslim ya, dia hanya mendapat penghargaan dunia. Tapi kalau dia Muslim dan dia menemukan satu teknologi ya, yang dengannya orang kayak B.J. Habibie punya paten di bidang teknologi pesawat terbang gitu ya, yang setiap pesawat dibikin dia punya jasa, orang naik haji dia dapat pahala gitu. Nah, konsep seperti ini yang kadang kurang dihargai ya di kalangan kaum muslimin sendiri terhadap ilmu-ilmu non syar'i ya, ilmu fardu kifayah yang kita sebut seperti itu. Begitu. Jadi itu efek pendidikan. Bagaimana menyikapinya? Ya kita belajar dulu epistemologi Islam yang baik ya, memahami wawasan Islamic worldview yang baik ya, sehingga kita bisa menyampaikan dengan bijak ya. Karena dalam bahasa Arab disebut faqidu syai' la yu'tihi, yang nggak punya sesuatu nggak bisa memberi. Kita mau menyadarkan teman kita tentang itu salah loh cara berpikir kayak gitu. Nah, caranya kita harus punya cara berpikir yang benar dulu baru bisa mengoreksi orang lain. Oke, ada yang lain? Ya, syukran atas jawabannya dari Ustadz terkait tadi pertanyaan dari Rais. Sebelumnya mohon maaf juga ya Ustadz untuk karena di sini pertanyaannya juga masih banyak dan mohon maaf juga karena waktunya nggak bisa mencukupi semuanya ya Ustadz. Yeah. Ya, di sini pertanyaannya juga masih banyak. Mungkin nanti pertanyaannya dari panitia merangkum pertanyaannya, terus dan kita koordinasi lagi untuk buat jawabannya ya Ustadz. Oke. Jadi di forum ini kita waktunya tidak terlalu banyak dan dikhawatirkan terlalu malam juga. Oke, ya.
Ya paling saya kasih garis bawah ya. Ya maksudnya yang poin-poin yang ingin saya sampaikan, jangan salah paham ya. Maksudnya pertama jangan terjatuh pada pemikiran liberal itu ya, menganggap agama sama atau penting dan sebagainya. Tetapi juga jangan menafikan sains itu juga penting loh gitu. Ini yang titik ekstrim di tengah umat Islam yang terjadi hari ini, dan kita merasakan dampaknya ya. Ya dampaknya ya banyak musibah alam, musibah secara filosofis di tengah kaum muslimin, banyak kebodohan dan banyak perselisihan ya, yang nggak perlu ya, karena terjebak sofisme, terjebak liberalisme, terjebak bigotry ya. Jadi merasa ini pemahaman agama padahal bukan gitu. Padahal itu agama berlepas diri dari pemahaman seperti itu, tapi karena sempitnya wawasan sehingga dia meyakini ini yang sesuai Al-Quran, sesuai yang sunnah. Padahal contoh Tibun Nabawi Yusuf Al-Qaradawi menyatakan itu tidak terbatas apa yang terjadi di masa Nabi, sehingga ada peluang peradaban itu maju ke depan dan kita tidak hanya terpaku dengan yang sudah ada. Begitu sebagai closing dari saya. Ya, syukran jazakallah Ustadz. Ini berarti tadi udah masuk closingnya ya Ustadz. Okay. Ya. Closing statementnya ya Ustadz. Iya. Ya, syukran Ustadz atas closing statementnya. Kemudian mohon maaf juga kepada peserta, ini pertanyaannya tidak kami bahas di forum ini. Insya Allah nanti dari panitia pertanyaan yang belum bisa terjawab kami rangkum dan juga akan kami diskusikan dan sampaikan ke pematerinya. Kemudian selanjutnya yaitu adalah sebelum mengakhirinya kita ada dokumentasi dulu ya Ustadz. Okay. Ya, untuk mohon izin juga dari kami nanti akan mengambil gambar atau dokumentasi untuk kita semua, maksudnya yang hadir di forum ini. Bagi teman-teman yang belum mengaktifkan kameranya, diharapkan juga ya bisa segera diaktifkan karena agar pengambilan sesi dokumentasi ini bisa berjalan lebih bagus dan merata. Jadi panitia yang bertugas mungkin bisa memandunya. Baik, untuk slide pertama akan saya hitungan ketiga ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Terakhir slide keempat. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ya, dari panitia mengucapkan terima kasih, syukran jazakallahu khairan kepada Ustadz yang sudah menyempatkan hadir dan juga mengisi materi terkait konsep agama, manusia, ilmu dan adab. Walaupun tadi waktunya mungkin kurang maksimal dan tidak sampai terbahas semuanya, apa yang tadi beliau sampaikan terkait ilmu, pengetahuan, wawasan kita bisa bertambah dan tentunya bermanfaat untuk segala aspek kehidupan dan yang tentunya dalam hal kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin terkait agenda selanjutnya yaitu kan di sini adalah agenda post-test. Jadi mungkin apabila dari Ustadz Hanif ada agenda atau keperluan lainnya mungkin sudah kami perbolehkan untuk meninggalkan
Oke, saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama. Ya, acara berikutnya yaitu adalah post test. Jadi walaupun tadi alhamdulillah materinya secara keseluruhan bisa disampaikan, namun pertanyaannya ada beberapa yang tidak dibahas, dan acara selanjutnya yaitu pengerjaan post test. Jadi teman-teman bisa langsung menuju ke Google Classroom, tentunya di bagian materi pertama ya, terkait post test materi pertama ini. Waktunya tentunya sama seperti tadi, 10 menit, dimulai dari sekarang. Ya, waktu masih menunjukkan 7 menit lagi. Bagi teman-teman yang belum masuk ke Google Classroom untuk mengerjakan post test, untuk segera dapat mengerjakan post testnya ya. Dan tentunya agar teman-teman bisa mereview lagi ya tadi terkait hasil materinya.
Ya, kami ingatkan lagi, waktu menunjukkan sisa 3,5 menit lagi. Jadi bagi teman-teman yang belum masuk ataupun mengerjakan post-testnya, masih ada kesempatan untuk mengerjakan post-testnya. Ya, waktu pengerjaan post-test 10 menit sudah habis. Ya, terima kasih pada teman-teman yang sudah mengerjakan, dan tentunya post-test ini maupun pretest tentunya tidak ada susulan ya, kecuali bagi peserta yang berkabar ke panitia. Ya, alhamdulillah di acara materi pertama hari pertama SKPI ini sudah di penghujung acara. Marilah kita bersama-sama melafazkan hamdalah sebagai rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala terkait kita menuntut ilmu ya, talabul ilmi. Ya, kita lafazkan bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah.
Ya, kemudian selanjutnya yaitu adalah mengingatkan kembali ya. Jadi pada hari ini adalah acara pertama. Acara berikutnya yaitu acara terdekat ya, hari kedua, materi kedua. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Jumat malam, yaitu tepatnya 28 Mei 2021 di waktu link Zoom dan Google Classroom yang sama. Kemudian tentunya hari pertama ini kan kita tadi mendapatkan ilmu terkait konsep ini ya, manusia, agama, ilmu dan adab. Dan insya Allah juga nanti terkait materinya akan kami atau panitia sharekan ke teman-teman. Dan tentunya ada tugas ya untuk teman-teman peserta, yaitu resume terkait materi tadi. Dan tentunya tadi itu ketika kita mendengarkan ya materi dari Ustadz Hanif, pada nyatet nggak nih ya? Jadi untuk link recordnya ataupun materinya kan tentunya akan di-share esok hari. Dan untuk batas pengerjaan resumenya yaitu adalah 1 kali 24 jam nanti dimulai dari ketika selesai Zoom ini. Jadi teman-teman nanti bagi yang tadi mencatat ya hasil materi tadi, nanti ketika ingin menyempurnakannya bisa nanti melihat link recordnya ataupun materinya. Namun bagi tadi yang mungkin belum mencatatnya mungkin bisa ini ya menyesuaikan juga. Namun untuk waktu pengirimannya nanti dari panitia yang menentukan. Dan tentunya jangan lupa ya dalam mengirimkannya, dan jangan lupa juga jangan telat dalam pengirimannya teman-teman, karena ada pengurangan nilai juga gitu untuk proses nanti penilaiannya. Dan juga apabila masih ada yang ingin ditanyakan lagi, mungkin bisa berkabar ke panitia Sekolah Kebangsaan ini. Ya, demikian acara hari pertama Sekolah Kebangsaan dan Pemikiran Islam ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir. Dari panitia mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Mohon maaf juga apabila dari panitia masih ada kekurangan dan kesalahan. Tadi ya terkait beberapa pertanyaan yang belum terjawab dengan keseluruhan. Insya Allah nanti kami diskusikan kembali untuk teknis pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ya, demikian. Dan jangan lupa ya teman-teman, insya Allah hari kedua akan dilaksanakan pada Jumat malam 28 Mei 2021 di waktu link Zoom dan Google Classroom yang sama. Tugas resume dapat dikirim ke Google Classroom di tempat yang tersedia, yaitu di hari pertama. Waktunya 1 kali 24 jam nanti ketika selesai Zoom ini selesai. Dan insya Allah hari Jumat ya itu materinya terkait peradaban Barat ya dan Ghous Fikri yang insya Allah nanti akan diisi oleh Ustadz Reno. Ya, sekian dari MC. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Kita tutup majelis atau Zoom ini dengan doa kafaratul majelis. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik.
Ya, sekian dari kami. Selamat beristirahat dan jangan lupa juga tugas resumenya. Kami tunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami Sirop Pol. Oke, syukron jazakumullah khair teman-teman. Jangan lupa resumnya dikumpulin ya. Ini udah ada yang ngumpulin nih, udah ada ngumpulin resum. Ayo ditunggu.